Saya ucapkan shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih lagi sekali saya diundang di GPDI Pasar Rebo. Tadi ada berapa anak saya telepon. Tadi pagi kami khotbah di GPDI Pasar Minggu. Sekarang di GPI Pasar Minggu ini. Oh iya, kebalik, sana Pasar Rebo, sini Pasar Minggu. Iya. Ada yang tanya, terus Pasar Senen, Pasar Selasanya kemana? Saya bilang, kemarin kamu tanya. Oke, Pak Joko sudah datang belum? Oh belum. Jadi Pak Joko yang ngatur tadi ini Pak. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan kita dengan Bapa di surga, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, secara fakta hubungan kita dengan Tuhan itu aman-aman, mulus-mulus atau sering bermasalah? Sering bermasalah. Ayo, yang lain jawab dong. Maksud cuma Pak Gembala dan anak saya Malvin yang jawab. Ayo, saya tanya lagi. Aku mungkin bahasa Indonesia saya kurang dimengerti. Saya pakai bahasa Jawa aja kalau begitu. Pertanyaan saya, secara fakta hubungan kita dengan Tuhan itu aman-aman, mulus-mulus atau sering bermasalah? Terus kapan selesainya? Nah kalau bermasalah terus kapan selesainya? Oke, sebutkan 3 hal. Apa masalah terbesar yang terjadi antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita dalam hubungan? 3 hal besar masalah. Cepat ayo. Kenapa? Komunikasi. Yang jawab yang mana? Oh, Bapak. Satu Pak, siapa namanya Pak? Steve. Terus anak saya dari Cirebon, Eva. Masalah pertama komunikasi. Betul sekali. Saya mau buktikan. Kalimat ini benar atau salah? Jawab yang kencang. Ternyata di dunia ini, kalau ada 2 orang yang rajin bermasalah dan rajin tersinggung, itu pasti suami istri. Ditanya, betul atau salah? Coba jawab, betul atau salah? Ih, menakutkan. Itu fakta loh saudara. Maka itu adik-adik, anak-anak yang belum menikah, setelah kalian tahu jawaban kami yang sudah menikah, termasuk kami hamba Tuhan. Pak Dian, kita sama-sama hamba Tuhan loh. Sering ada masalah nggak di rumah? Pak Gembala, saya tanya ini, sering ada masalah nggak? Kami hamba Tuhan ada masalah. Mau kemana pemusik? Yang belum menikah, dengar baik-baik. Itu masalah utama kami dalam pernikahan. Kenapa sering tersinggung? Kenapa sering bermasalah? Karena komunikasi. Betul atau salah suami istri? Bayangkan, yang menikah satu suku saja, ada masalah tidak? Ada. Apalagi yang beda suku. Ini masalah yang pertama. Nah, ini sesama manusia, suami istri, komunikasi saja bisa salah. Pertanyaannya, apalagi komunikasi manusia dengan Tuhan. Lebih rumit atau lebih gampang daripada komunikasi sesama suami istri? Ya jawab, lebih rumit, lebih gampang? Rumit. Ini mengerikan. Betul. Komunikasi itu masalah pertama. Mari kita lihat ayat ini dulu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sudah kita baca Yesaya 55 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Ya. dan jalanmu bukanlah jalanku. Terus Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, setelah kita baca 2 ayat ini, ternyata komunikasi kita dengan Bapa di surga itu masalah besar. Karena beda atau sama? Beda. Seberapa jauh bedanya? Bayangkan dari bumi ke langit atau langit ke bumi. Jauh sekali.
Saya kejar lagi dengan pertanyaan. Biasanya yang sering bermasalah Tuhan dengan kita atau kita dengan Tuhan? Apa salah jawab? Kita yang sering bermasalah dengan Tuhan, karena logika kita, mindset kita, cara berpikir kita beda. Ini masalah Tuhan. Ada 3. Nomor 2, apa yang sering kali jadi masalah antara kita dengan Tuhan dalam hubungan ini? Tadi pertama komunikasi, betul. Yang kedua, jawab semuanya, gak usah takut. Udah, ayo Pak. Ayo, nomor 2, apa yang sering kali jadi masalah kita dengan Tuhan dalam hubungan kita? Gak usah takut salah. Ayo. Ada yang jawaban di situ? Bacakan. Dan apa? Di chat, Zoom, apa? Nggak dengar saya? Nggak apa? Ayo, nomor 2 apa? Sering kali jadi masalah dalam kita berjalan dengan apa, Bu? Kesetiaan. Betul. Kembali contoh suami istri dan persahabatan. Ada nggak teman tiba-tiba berubah setia? Ini sumber masalah kedua. Kesetiaan. Maaf. Antara kita dengan Tuhan, siapa yang sering tidak setia? Salah jawab, awas. Kembali kita lagi. Ingat, di perjanjian lama ditekankan Tuhan itu satu. Dia nggak mau diduakan. Bukan di nomor 2 kan beda. Diduakan dan di nomor 2 kan itu beda. Ya, ada komen? Saudara, ini loh masalahnya. Kita sering tidak setia. Yang ketiga, 1 tadi komunikasi, betul. 2 kesetiaan. 3 mengikut mikir. Yang ketiga, apa masalah terbesar dalam hubungan kita dengan Tuhan? Yang pertama komunikasi, 2 kesetiaan. 3, ayo semuanya jawab, nggak usah takut salah. Ketaatan. Pak Gembala, jemaahnya pintar-pintar ini Pak. Bisa jawab semua itu, saya nggak usah ngajar rasanya. Hebat saudara. Betul. Masalah ketiga, ketaatan. Maaf, istri saya ada di sini. Awal kami menikah, saya beritahu dia tentang Ratu Wasti. Masih ingat? Ratu Wasti di kitab apa di Alkitab? Esther. Saya bilang pada dia, taat, nurut. Karena menjadi istri, dengar ya, adik-adik, gadis-gadis, begitu kalian menikah, langsung potong kepala. Pemuda begitu menikah, potong badan. Ini hukum kekal. Luar biasa. Maka itu hanya Alkitab yang memberi penjelasan menikah itu 1 kepala 1 badan. Itu kami belum menikah, saya cuma cerita ke calon istri saya waktu itu. Kalau udah menikah, ini peraturan Wasti. Jangan seperti Ratu Wasti yang tidak taat. Akhirnya raja mencari pengganti permaisuri. Terpilihlah Esther Hadasa, nama aslinya. Nah, ketidaktaatan itu masalah besar buat Tuhan. Betul atau salah? Jadi kalau menikah 1 kepala 2 badan, itu istilah pernikahan apa? Poligami. Kalau 1 badan sekian lebih dari 1 kepala, namanya poliandri. Nah itu nggak ada di hadapan Tuhan. Maka itu yang belum menikah siapkan diri. Konseling pranikah harus jelas dan tegas. Maka kalau seorang gadis tidak mau tunduk, lebih baik jangan menikah, hancur nanti rumah tangga. Seorang suami yang jadi kepala tapi nggak bisa memimpin, biasanya anak mama. Ya, saya kalau konseling pranikah dan ketahuan anak mama, saya tunda dulu pernikahannya. Kamu jadi pria yang dewasa. Ada 3 masalah besar anak mama kalau menikah. 1, dia lebih sayang mamanya atau istrinya? Nah, karena anak mama.
Jangan jadi istri yang suaminya anak mama. Dikit-dikit, aku pulang dulu ya. Loh kenapa pulang? Masakan gak enak masakan mamaku. Waduh. Ada nggak suami seperti itu? Ada anak-anak mama. Nggak dewasa sama sekali. Anak mama itu sulit mengambil keputusan. Maka itu, maaf, tidak sedikit mama-mama perusak anak. Contoh, kasih yang salah dari seorang mama itu merusak anak. Saya beri contoh. Anak kalau bisa mandiri dari kecil, belum umur setahun, makan sendiri, nggak mau disuap. Dari kecil dia sudah bisa meletakkan sepatu yang mana, tahu barang yang nggak benar. Nah biasanya mama yang rusak gini, nggak usah biarin mama aja, nggak usah biarin mama. Ada nggak mama seperti itu? Membuat anak ini hancur kalau dia laki-laki. Ajari, kenapa itu ada yang senggol-senggolan? Awas tuh di belakang. Ayo, ajari anak-anak kita mandiri, katakan amin. Justru papa mama harus bangga kalau anak-anak masih kecil bisa ngerjakan apa-apa sendiri. Harusnya malah didorong. Tahun awal 2021 ada seorang pemuda umur 25 tahun dihukum mati di Amerika dengan suntik estrum. Nah biasa sebelum dihukum maka ada permintaan terakhir. Saudara, gempar dunia itu di sosial media ramai sekali. Saya ikut nangis. Saya hanya mau ngomong kepada mama saya. Nah waktu dia ngomong, saya ikut nangis. Ma, sebetulnya mama yang di kursi listrik ini. Sebab waktu saya masih kecil, mama gak didik saya. Waktu itu saya main-main ke rumah tetangga. Saya ambil sepeda anak tetangga. Mama diam. Saya merusak barangnya tetangga. Mama gak tegur saya. Karena mama terlalu sayang saya. Terus cari. Terus apa lupa namanya. Kisah nyata ini. Harusnya mama yang di kursi listrik ini bukan saya. Hati saya ikut hancur. Hati saya ikut hancur. Maka hati-hati anak-anak. Jangan manjakan anak. Harus mendisiplin. Nah, kalau dia anak laki dari kecil dimanja, biar mama aja, biar mama saja hancur. Dia nggak bisa jadi pemimpin. Begitu pula sebaliknya. Kalau di rumah itu mama yang dominan, ini waktu anak masih anak-anak. Nah, anak-anak perempuan lihat mamanya, dikit-dikit mamanya, papanya memang nggak bisa apa-apa. Kalau anak perempuan ini menikah tanpa dia sadar, dia akan ikuti cara mamanya didik papanya. Dan itu yang dia buat untuk didik suami. Nah kebetulan perempuan ini menikah dengan cowok yang lemah sekali. Nggak bisa ambil keputusan. Hancur hidup anak-anak. Saudara baca Alkitab dengan pengertian, oh terima kasih, Yoel dari tadi Yoel kamu itu. Saya sudah gelap, jadi gelap kamu nggak nyalain lampu. Maaf ya, maafkan Yoel dia nggak nyalain lampu. Jadi tidak sedikit pemimpin-pemimpin hancur di rumahnya sendiri waktu masih kecil. Maka itu yang punya anak laki, awas dimanja. Buka kitab Ratapan 3 ayat 27-28. Ini untuk pria-pria. Tolong ya, gadis-gadis perhatikan ayat ini. Ratapan 3 ayat 27-28. Ayo kita baca. Udah, Ratapan 3 27-28. 1, 2, 3. Adalah baik bagi. Nah, jelas seorang pria di usia berapa? Baca. Sejak masa mudanya. Harus apa pria itu?
Memikul kuk, apa kata lain kuk? Tanggung jawab, beban. Itu sejak masih muda laki-laki harus siap pikul tanggung jawab. Maaf, lihat dunia nyata. Hampir kita nggak pernah mendengar ada kata harusnya perempuan yang bertanggung jawab. Yang umum adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Betul nggak? Jadi firman ini sudah tertulis di hati semua manusia bahwa bertanggung jawab itu laki-laki, bukan cewek. Adalah baik bagi seorang pria sejak masih muda memikul kuk. Ayat 28, kalimat bagus. Dan biarlah ia stop, duduk sendirian. Apa kata lain duduk sendirian? Mandiri. Jangan dibantu. Ketika apabila ya terus apabila ketika apabila. Nah, kalau Tuhan memberi beban, memberi tanggung jawab, maka itu hati-hati mama. Anak baru belajar jalan, anak baru buat ini. Ma, iya sebentar. Tahu nggak yang namanya anak-anak itu pasti pintar manipulasi orang tuanya. Coba betul atau salah? Dengan tangisan, maka itu oma opa hati-hati dengan cucu. Anak itu senjatanya nangis. Begitu nangis langsung digendong, wah itu kartu mati. Betul tidak? Dikit-dikit nangis, biarin. Nggak ada bayi nangis sampai mati, nggak ada. Itu dicepek, ingat itu. Jadi kalau anak itu nangis, biarin. Kalau capek dia ngerti, harus belajar. Ini ayat. Laki-laki. Maaf, saya ngajar begini kepada gadis-gadis. Jadi kalau kita simpulkan dua ayat ini, ratapan 3, 27, 28. Seharusnya cowok itu tangannya kasar atau halus? Jawab cepat nih, ayo. Kosong, karena kerja pikul tanggung jawab. Jadi kalau kamu gadis-gadis kenalan dengan cowok, langsung rasakan kasar atau halus ya. Lu serius itu. Jangan sekarang sudah terlambat. Itu untuk anak-anak. Kalau tanya jangan, nggak usah terlambat. Jadi gadis-gadis itu harus tahu. Ayo yang serius. Ini firman yang luar biasa. Bertanggung jawab. Alkitab menulis kapan Adam dinikahkan dan kapan Yusuf dinikahkan oleh Tuhan. Kalau Yusuf umurnya jelas 30 tahun, tapi Adam tidak. Nah, dari dua saudara kita ini kita belajar. Kapan Tuhan nikahkan mereka? Jawabannya, setelah Adam bisa bertanggung jawab, menyelesaikan tugas kelola taman itu dan beri nama semua binatang. Baca Kejadian 2. Begitu Adam selesaikan tugasnya, baru Hawa dibuat. Begitu pula Yusuf. Kapan Yusuf menikah? Setelah visi yang Tuhan berikan kepada dia tercapai, dia jadi raja muda di Mesir, baru dia menikah. Ini Alkitab. Jadi orang menikah bukan karena umurnya. Maaf, pernah gak ketemu cowok umur 40 tapi masih kayak anak kecil, gak bisa tanggung jawab. Maaf ya, dalam fakta hidup ini saya melihat dua suku di Indonesia yang paling kurang ajar. Satu Tionghoa, dua Batak. Betul nggak? Berapa banyak anak-anak laki Tionghoa, anak-anak Batak, anak-anak Batak laki pertama sudah menikah nyusahkan orang tua. Ada tidak? Maaf, karena dimanja dari kecil. Apalagi kalau ini cucu dalam, istilahnya buat orang Tionghoa cucu dalam, buat orang Batak meneruskan marga. Dimanja habis, hancur rumah tangganya, istrinya menderita, anak-anaknya menderita karena lihat bapaknya makan tidur, yang kerja setengah mati mamanya. Sakit hati loh anak-anak lihat bapak model begitu. Ini loh firman harus dibuka dan disampaikan kepada banyak orang. Setuju nggak saudara? Tidak ada buku di dunia ini yang mengajarkan konsep ini kecuali Alkitab. Tanggung jawab. Nah,
Saya nggak ketemu istilah lain. Ini saya ketemu. Saya bersyukur pada Roh. Jadi seorang pria menikah ditentukan umurnya atau apanya? Ayo, ditentukan apanya kalau pria menikah? Tanggung jawab. Sudah dewasa atau? Jadi kalau ada cowok menikah belum bisa bertanggung jawab, berarti dia baru bisa jawab tanggung-tanggung. Nah sekarang jawab. Apa itu artinya jawab tanggung-tanggung? Nggak tegas. Ditanya jawaban E-nya lebih panjang. Terus gimana? Saya gemes lihat cowok kayak begitu. Saya pecel. Ada nggak cowok seperti itu? Gemes lihatnya. Saudara perhatikan ini. Ini karena dari kecil nggak ketemu figur papa yang tegas. Maka itu penting sekali dalam hidup ini untuk belajar. Ini masalah penting dalam hidup kita. Tanggung jawab, bukan jawab tanggung-tanggung. Dunia membutuhkan pemimpin seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, dari 3 masalah besar hubungan kita dengan Bapa di surga. 1 apa tadi? Komunikasi. 2, kesetiaan. 3, ketaatan. Simpul. Orang dewasa atau anak-anak yang sulit berkomunikasi? Anak-anak. Orang dewasa atau anak-anak yang bisa setia? Dewasa. Anak-anak jangan tutup setia loh, nggak ngerti kok. Nomor 3, yang bisa taat, anak-anak atau dewasa? Dewasa juga. Anak-anak nggak bisa diberi perintah taat. Anak-anak hanya bisa diberi contoh. Banyak orang tua salah, nggak bisa. Sejak kecil harus belajar taat, nggak bisa. Kecil itu belajar menyontoh. Misal, jangan ayah-ayah nyuruh, kenapa kamu ke sekolah minggu? Padahal bapaknya molor di rumah kalau hari minggu. Anak yang ngelihat, bapaknya nggak ke gereja. Kenapa kamu nggak berdoa? Bapaknya nggak berdoa. Nah, maka itu anak-anak nggak bisa dituntut taat, tapi contoh, beri contoh. Anak-anak nggak bisa dituntut untuk taat, tapi kita memberi contoh. Saya beri 1 contoh. Pernah nggak kita dengar, atau mungkin ada yang alami, suatu hari seorang ayah bermasalah, entah tiba-tiba datang ngomong aja dep kolektor, anaknya di luar. Bapak mana nggak? Dari dalam, bilang bapak nggak ada. Saudara, saya mau beritahu, ini contoh yang sangat fatal buat anak-anak. Betul tidak? Maka seumur hidup anak ini akan belajar. Oh, menipu itu boleh, bohong itu boleh. Karena bapakku ngajar. Jadi 3 ciri ini adalah anak-anak nggak bisa komunikasi dengan baik, nggak bisa ngerti setia, nggak ngerti. Mari kita baca 1 Korintus 3 mulai ayat 1. 1 Korintus 3 mulai ayat 1. Kembali saya pinjam Alkitab raksasa ini ada di depan. 1 Korintus 3 mulai ayat 1. Ini fakta yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Nah, jadi masalah terbesar kita dalam berhubungan dengan Tuhan bukan karena kita kurang doa puasa, bukan. Bukan karena kita kurang doa pagi, bukan. Bukan kita kurang doa malam. Bukan kita doanya kurang panjang, sehari harus 6 jam. Ada satu gereja di Surabaya. Waktu itu, ini tahun 80-an. Wih, wajib jemaat mereka diminta 1 hari doa minimal 6 jam. Waduh, karena saya pernah khotbah di gereja itu,
Saya dimarahi mengajar salah. Puji Tuhan, gembala sudah meninggal, jadi gereja itu berubah, nggak kayak dulu lagi. Nah kalau sehari doa 6 jam, nah kerjanya kapan? Bukan begitu. Nah, yang salah dalam hubungan kita dengan Tuhan karena kita belum dewasa. Betul? Lihat ayat ini. Judulnya apa? Nggak enak sekali. Perselisihan. Ini dia, perselisihan. Saudara, ternyata di dalam banyak gereja yang sudah 100 tahun umurnya masih ada perselisihan di antara para pemimpin. Maka itu hampir semua sinode, kalau mau pemilihan ketua sinode baru, ributnya duluan. Ngeri. Apalagi money politik dalam gereja. Ini dia. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia cirinya yang belum dewasa dalam Kristus. Ini masalah. Saya beritahu, kalau ada orang gede, orang dewasa suka tersinggung, kita pasti ngomong kayak anak kecil. Ada orang dewasa suka ngambek kayak anak kecil. Ini dia. Jadi ketidakdewasaan kita ini yang membuat masalah terbesar. Suami istri yang tidak dewasa, pasti rumah tangganya penuh pertengkaran, percekcokan, dan saling tersinggung. Betul atau tidak? Karena tidak dewasa. Siapa pernah ngalami? Karena saya pernah ketemu langsung. Ini ada orang lagi berdiri nunggu bus. Terus di samping saya ada orang lain. Nah di samping kiri jauh ada orang lagi yang bawa tentengan banyak. Saya memang waktu melihat, kenapa ya kok nggak ditaruh saja. Saya juga nggak negur, nggak kenal. Agak lama kemudian, Toto, yang orang sebelah sini marah-marah kepada yang sana. Saya jadi kaget. Nggak ada omongan apa-apa. Tiba-tiba yang sama saya itu marah. Saya mau tanya juga bingung. Karena saya refleks ingin tahu yang bawa tas 2 kiri kan itu ngomong. Hidung saya ini lagi gatal. Terus saya itu nggak bisa garuk karena tangan saya penuh. Jadi, saya ini kan, ayo coba, kalau hidung gatal, tangannya nggak bisa garuk, hidung kita gimana? Yang pakai masker, nggak bisa. Kamu tangannya lagi penuh kok. Hidungnya, ya, goyang. Mana kecantol? Anda bisa ada. Hidungnya bagaimana? Goyang-goyang bukan? Ini orang suka tersinggung. Kenapa kamu ngeledek aku? Loh, hidungku yang gatal kok kamu yang marah? Nah, ada nggak orang model begitu? Nah, jangan di sini apa sih? Wih, itu kisah yang saya pernah temukan. Contoh lain lagi, ini belajar. Kalau ada orang lagi berdiri nunggu sesuatu, terus ada orang di depan orang itu nggak lewat tapi nggak. Tiba-tiba orang ini nolak. Anjing kau, marah nggak? Saya tanya, marah tidak? Coba jawab. Salah. Bukan anjing kok marah. Nah itu ketahuan. Harusnya kalau ada orang ngomong gitu, saya tanya, anjingnya yang mana? Betul tidak? Nah banyak yang kepancing salah. Anjing asli pun kalau diomongin anjing lu, dia ngapain? Lu anjingnya ngapain cepat? Diam aja loh. Yang anjing bener aja, kok anjing nggak beneran kok marah? Halo, itu menunjukkan tidak dewasa. Maka itu Tuhan menulis lewat Paulus, saudara-saudara di Korintus. Aku nggak bisa bicara dengan kamu sebagai manusia rohani, tetapi bicara dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2, apa yang diberikan?
Susu. Kalau sampai umur 5 tahun minum susu masih lumayan. Kok sudah tua bangka masih nyusu, ampun. Ngerti berarti? Ingat Ibrani 6, menurut waktu kamu sudah harus jadi pemimpin. Tapi kenapa sekarang kamu masih diajarkan hal-hal sederhana, asas-asas dunia ini? Itu Ibrani 6, nanti saudara baca di rumah. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena ayat 3, kamu masih manusia duniawi. Stop. Apa ciri-ciri manusia Kristen duniawi? Ayo sebutin. Masa sih nggak tahu. Manusia Kristen duniawi, duit lebih penting dari Tuhan. Catat, itu nomor 1. Kristen duniawi selalu melihat uang lebih penting dari Tuhan. Dan biasanya Kristen seperti itu, kalau mau cek tensi darah, nggak usah ke apotek, nggak usah pakai alat tensi meter, cek saldonya. Lu serius? Kristen duniawi cirinya apa tadi? Mana lebih penting? Uang daripada. Begitu cek saldo penuh, tekanan darah normal. Begitu cek saldo kurang, langsung naik tekanan darah. Maaf ya. Ada nggak Kristen seperti itu? Itu Kristen duniawi. Ciri kedua, Kristen duniawi lebih suka ketemu teman daripada ketemu Tuhan. Contoh, ini kisah nyata. Diajak berdoa, aduh sibuk. Diajak ke gereja, aduh maaf lain kali. Diajak belajar Alkitab, kelompok sel, aduh nggak ada waktu. Suatu hari, maaf, dia kena COVID. Bukan 19, COVID 30. Lebih parah lagi. Cuma istilahnya. Itu COVID 30 kayak apa sih juga tidak tahu. Karena COVID 30, bisa nggak dia kesana kemari? Napas saja satu-satu. Nah, baru sadar. Tolong doakan saya. Betul? Waktu sehat diajak doa. Alasannya? Sibuk. Maka itu kata sibuk itu tidak ada. Yang ada adalah prioritas. Catat. Nggak ada kata sibuk. Prioritas. Maka itu orang dewasa tahu prioritasnya. Suami yang tidak dewasa lebih senang kumpul teman, main judi, minum alkohol, atau urus rumah tangga. Fakta loh ini. Ngerti nggak pertanyaan saya? Suami yang tidak dewasa pasti lebih senang kumpul teman. Maka itu prioritas adalah hal yang penting, bukan sibuk. Setuju nggak saya ngomong? Prioritas. Maka itu sedih hati Tuhan. Sehat, seger, bugar. Diajak bertemu Tuhan, alasannya banyak. Setelah infus di kaki, infus di tangan, infus di hidung, infus di mana lagi, baru bilang, pakailah aku Tuhan. Maaf, bagaimana pakai kamu selalu di mana-mana? Ngerti nggak? Itu kalau Tuhan model saya akan ngomong begitu. Maka itu lagu itu masih ada apa lagu? Hidup ini adalah kesempatan. Gunakan prioritas. Ini orang dewasa. Ciri yang lain, Kristen duniawi dan Kristen rohani nampak di mulutnya. Betul atau salah? Kristen rohani mulutnya bagaimana? Isinya memuliakan Tuhan, kata-kata yang manis, yang menguatkan. Tapi Kristen duniawi,
kebun binatang dan mulutnya itu. Rajin kalau minggu, nyanyinya kenceng, doanya kenceng. Saya pernah ketemu satu keluarga waktu itu nginep di daerah Pluit, sudah lama sih. Nah, saya biasa kalau nginep di rumah jemaat, saya kenalan dengan pembantu. Nah, salah satu dari 6 pembantu keluarga kaya ini sudah ikut keluarga ini hampir 30 tahun, 28 tahun. Wih, lama enggak? Dari mereka masih muda sampai anak-anak sudah besar. Terus saya tanya, Bi, kenapa kok Bibi enggak pengen percaya Tuhan Yesus? Enggak lah Pak. Loh, kenapa enggak? Itu loh nyonya, karena begitu lama dipercaya. Nyonya saya itu Pak, kalau doa itu kenceng, nyanyi kenceng, ngamuk juga kenceng Pak. Oh. Artinya nggak jadi kesaksian. Jadi walaupun serumah dengan orang Kristen yang aktif pelayanan 28 tahun nggak tertarik. Berarti Kristen duniawi. Bagaimana teman-teman kuliahmu, adik-adikku, anak-anakku? Bagaimana teman-teman sepekerjaan sama sesama karyawan, karyawati? Bagaimana bos kita melihat hidup kita? Di situ akan tahu Kristen duniawi atau Kristen rohani, Kristen anak-anak atau Kristen dewasa. Ini fakta yang kita harus tahu. Coba kita buka Kejadian 39. Nanti kita kembali ke mana Korintus ya, nanti kita kembali. Kejadian 39. Nah, ini seorang karyawan yang luar biasa ya dalam hidupnya. Tuhan jadikan dia berkat. Kejadian 39 ayat 1 mulai. Ayo kita lihat Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Ini bukan tur Israel lewat Mesir ya, awas. Dan Potifar seorang, ada masalah deh? Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ngapain? Baca ngapain? Membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Enak nggak dijual? Jadi budak. Budak digaji nggak? Tidak. Hanya kasih makan. Tetapi, nah, kalau ada kata tetapi berarti kebalikannya. Yahweh menyertai Yusuf sehingga baca, ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, Potifar melihat satu-satunya budak yang beda dengan budak yang lain adalah Yusuf. Kenapa beda? Karena papa menyertai. Ini penting. Adik-adikku, kamu kan jadi orang hebat bukan karena kuliahmu di mana, gelarmu apa. Kamu akan menjadi orang hebat. Semua kita akan menjadi orang hebat kalau papa menyertai. Bukan yang lain-lain. Ingat. Penyertaan Tuhan ini modal terbesar dalam hidup. Bukan koneksi, bukan gelar, bukan modal. Katakan amin. Penyertaan Tuhan. Sehingga semua kita yang hidup disertai Tuhan pasti menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, karena Potifar bos ini melihat budak yang satu ini beda, maka Yusuf suruh apa? Baca. Tinggallah Yusuf di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi nggak dibarak lagi. Ayat 4. Maaf. Ayat 3. Kalimat pertama baca. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Stop. Saudara menemukan hal yang aneh. Setelah dilihat oleh tuannya. Tuannya ini orang percaya atau bukan? Penyembah berhala. Woi, karyawan-karyawan, karyawati yang mendengar dimanapun kau saudara karyawan, penyertaan Yahweh Tuhan itu mutlak. Begitu semua karyawan
serendah apa gaji saudara. Tapi kalau saudara disertai Bapa di surga, bosmu yang gak percaya Tuhan pun melihat penyertaan Tuhan di hidupnya. Oh, amin. Saya tuh ngomong ngotot gini loh. Awas nih, amin. Hebat gak ini saudara? Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Bapa di surganya oleh Tuhan. Wih. Awas yang suka pindah-pindah kerja. Kalau 3 minggu keluar, sebulan keluar, karena gaji kurang, bertobat. Kerja dengan bapakmu sendiri aja cocok tidak? Oh, jawab cepat. Kerja dengan bapak sendiri cocok tidak? Tidak, apalagi dengan orang lain. Itu suka pindah-pindah kerja, bertobat. Hidup seperti Yusuf, nggak digaji tapi jadi berkat. Orang nggak percaya Tuhan bisa melihat Tuhan di hidup kita masing-masing. Ini luar biasa. Dan nggak cukup di situ. Dan apa? Baca. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf. Wajar nggak? Ada 4. Maka, wajar nggak? Baca. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani Tuhan. Kepada Yusuf diapakan? Diberikannya kuasa atas mana? Rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5 dasar. Kalau ada saudara-saudara punya teman, hobinya tiap bulan, tiap 2 bulan, tolong dong doakan aku, tolong carikan aku kerjaan. Suruh baca ayat ini. Setiap bulan, tiap 2 bulan ganti kerjaan. Awas. Lihat ayat 5. Dimanapun murid-murid Tuhan Yesus bekerja, sejak siapa? Potifar, orang yang gak percaya Tuhan itu, baca, memberikan apa? Kuasa dalam rumahnya dan baca cepat, atas segala miliknya kepada Yusuf. Siapa? Tuhan. Ngapain? Memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bayangkan. Sejak tahun 80-an, ketika saya menjadi gembala, semua anggota jemaat saya yang karyawan, saya tekankan hidup Yusuf. Saya masih ingat, sebagai seorang pemudi, hidupnya cukup miskin, saya tahu betul. Karena jemaat, jadi saya kunjungan ke rumahnya. Orang tuanya pun miskin, rumahnya pun aduh minta ampun. Sederhana, kok saya nggak pernah terjadi. Setelah dia lulus SMA, orang tuanya nggak mampu buat dia kuliah. Akhirnya dia kerja di satu toko sepatu. Oh, gue ingat sejarahnya. Nah, sebelum dia kerja, dia sudah dengar khotbah saya sebagai gembalanya tentang kisah Yusuf. Dia kerja dengan tekun. Bosnya melihat cara karyawan baru ini, karyawati baru ini melayani pelanggan, ramah, manis, nggak suka ngomel. Karena orang jual toko sepatu, di toko sepatu itu ribet, besar. Maka itu kalau beli sepatu jangan nyiksa pelayannya. Nggak bisa ganti itu, nggak bisa cari ini. 20 pasang keluar semua enggak. Bisa marah itu kurang ajar kamu. Betul kok saya ngantar orang beli sepatu kayak gitu, nggak bisa. Kamu harus beli salah satu. So keluar sekian belas pasang kamu nggak beli semua. Setuju nggak saya marah itu? Awas kamu cari sepatu enggak. Nah ini pelayan ini ramah. Dalam waktu 3 bulan dia kerja, omset toko ini naik. Karena pelanggan yang suka, kalau ada temannya, aku beli sepatu, kesana aja, pelayannya bagus. Setuju nggak saya ngomong ini? Iklan dari mulut lebih keren daripada yang iklan di TV di mana saja. Karena setelah hampir 2 tahun dia kerja, dia dipercayakan satu toko sendiri jadi manajer. Sebelum dia dipercaya jadi manajer, bos ini punya 8 toko sepatu di Surabaya, dikelilingkan, pindah ke satu cabang ke cabang lain, dan semua ketika dia ada di satu cabang omsetnya naik. Akhirnya bos ini menjadikan, tahu istilah kata trendsetter, jadi semua karyawan dengan harus kayak dia, harus kayak dia.
Ini kisahnya. Maka itu nggak ada orang miskin, yang ada itu orang malas. Itu nggak saya ngomong. Nggak ada. Maaf. Nggak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Setuju nggak saya ngomong ini, Saudara? Nanti kan ini contohnya. Orang yang tidak percaya Tuhan karena ada yang kerja di situ anak Tuhan. Maka orang nggak percaya Tuhan pun ikut keberkatan karena Yusuf itu kata kunci. Inilah Kristen dewasa itu. Selalu jadi berkat dan hidupnya punya dampak. Kalau Kristen anak-anak ngerecoki. Setuju nggak saya ngomong ini? Ngerecoki. Karena nggak jadi berkat. Orangnya adik-adik, jangan putus asa dalam hidup. Pelajari hidup. Bagian terakhir, kembali ke 1 Korintus 3. Saya ulangi ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum mendapat menerimanya. Karena kalau anak-anak giginya belum tumbuh, jangan dikasih sate, mati dia kalau lolotin. Betul enggak? Istilah begitu. Nah, kesedek dia nanti karena nggak bisa gigit, nggak punya gigi. Kalau saudara sudah sekian tahun jadi Kristen, ini pasar apa Pak sebelah tadi? Pasar Minggu. Oh, ini pasar Minggu. Iya. Oh iya. Kalau ditanya, saudara-saudara, kapan saudara jadi Kristen? Pokoknya pasar Minggu belum ada. Kenapa? Oh, hilang lagi. Wih, berarti Kristennya lama nggak? Pasar Minggu dibangun tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Ya nggak ada yang tahu, saking lamanya. Maka itu kalau saudara sudah jadi Kristen sejak pasar Minggu belum ada, sampai sekarang masih anak-anak terus, itu bonsai. Betul? Nggak dewasa. Kalau bonsai bener mahal. Kalau Kristen bonsai jadi mainan iblis, tahu? Karena lucu buat setan. Ini ayat 3. Apa ciri manusia duniawi? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada apa? 1. Apalagi perselisihan, iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ciri yang lain, karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Perpecahan terjadi. Saudara, ayo mulai hari ini hidup Kristen kita harus jadi apa? Dewasa. Hanya ada 2 cara untuk dewasa. Yohanes 4 ayat 34. Hanya ada 2 cara untuk dewasa. Yohanes 4 ayat 34. Sederhana sekali. Menjadi Kristen dewasa jangan masuk sekolah Alkitab, malah nggak dewasa. Karena di situ bukan malaikat semua. Berapa banyak orang yang kecewa di sekolah Alkitab? Ya karena salah pelariannya. Menjadi dewasa karena hal itu. Kata Yesus, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka. Terus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Setuju untuk menjadi sehat secara fisik harus makan yang benar? Makanan. Yang pertama untuk menjadi dewasa, makanan rohani kita harus kita perhatikan. Firman itu makanan bukan? Roti hidup kata Tuhan Yesus. Ini makanan. Makan yang sehat, makan yang benar. Apa lauknya? Itu ada lauknya loh, walaupun nggak ada kata lauk. Melakukan. Loh kok nggak percaya? Ini lauk bukan? Kalau bicara makanan, lalu ada kata melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, itu kan lauknya. Kok nggak paham?
Betul? Betul, kalau kita makan makanan yang sehat pasti cepat dewasa. Betul? Enggak stunning. Sudah kata stunning? Enggak apa? Secara fisik bukan sakit. Iya, stunning ya, macet, enggak bertumbuh, kurang gizi. Nah, banyak Kristen stunning, enggak bisa gede. Padahal seberapa puluh tahun. Karena pola makannya dan yang dimakan salah. Jadi melakukan kehendak Allah. Jujur, sebagai manusia duniawi, kalau kita manusia duniawi, kita lebih suka melakukan kehendak dosa atau kehendak Tuhan? Manusia duniawi, dosa. Tapi manusia rohani lebih suka melakukan kehendak Tuhan. Maka itu cek kehendak siapa yang kita lakukan. Marah boleh, karena Alkitab nulis Matius 4 ayat 26, marahlah boleh. Tapi marah-marah, lu boleh nggak saya tanya? Kok susah bener. Marah boleh, tapi kalau marah-marah, apalagi yang suka marah, aduh, awas. Salah satu contoh orang suka marah, itu nggak bisa melihat barang miring. Dia kok tertawa, betul nggak? Gitu miring, ini apa sih ini? Oh, itu ada yang tolak-tolak itu. Wah, ada di sini orangnya ngomongnya. Kasihan lu yang tinggal dengan dia, pasti salah semua. Nanti apalagi orang yang kebersihannya terlalu bersih, kemana-mana selampiran lap. Loh, ini kok lucu pada tertawa. Jadi jalan seret, ngapain seret tadi? Bersihin. Kasihan orang kayak itu, capek sendiri. Betul? Awas ada di sini. Ada, yang mana? Nggak usah ngomong. Hal-hal kecil kita harus perhatikan ini supaya kita nggak dikalahkan oleh si kunyuk itu, amin. Jadi kehendak siapa yang kita lakukan? Saya pun nggak suka acak-acakan. Tanya anak-anak saya, tanya istri saya. Tapi saya bisa maklumi kalau ada orang itu sudah. Ya, lagi sekali, marah boleh, tapi tidak boleh marah-marah. Apalagi yang suka pindah aja ke Ragunan. Ada apa Ragunan? Kebun binatang. Kumpul mereka saja. Ayo saudara, kita berubah mulai hari ini. Untuk hal apa saja, lakukan kehendak Dia, bukan kehendak daging kita, hawa nafsu. Lalu yang kedua, supaya dewasa, ada exercise, latihan, dan menyelesaikan pekerjaan Dia. Apa pekerjaan Tuhan? Selamatkan yang belum selamat. 1 Timotius 2 ayat 4. Coba kita baca. Ya, 1 Timotius 2 ayat 4. Ini ke pekerjaannya. Baca. 1 Timotius 2 ayat 4. Ini pekerjaannya. Udah? 1, 2, 3. Yang mengendaki supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan untuk memperoleh pengenalan kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Tuhan Yesus. Nah, ini pekerjaannya. Artinya kita selalu berbagi dengan banyak orang tentang Tuhan Yesus. Enggak menyebut nama Yesus, enggak. Nyatakan pengampunan, nyatakan kasih, nyatakan pengharapan. Itu pekerjaan. Jadi untuk menjadi dewasa harus apa? Makan yang sehat. Setelah makan, olahraga, exercise. Kalau orang makan banyak, enggak exercise, enggak olahraga, pasti diabetes. Betul tidak? Pasti itu, karena enggak olahraga. Maka itu, ayo kita kerjakan yang tanggal, ingat gak ya? Berapa dan harus koprodia? Cek itu, koprodia. Kira-kira 2 minggu lalu. Saya harus cek up. Ya semuanya, darah, ginjal, fungsi hati, asam urat, kolesterol, semuanya.
Yang meriksa saya seorang dokter nama Dokter Juli. Dia kaget. Hasil periksa saya. Bapak ini umur sekian. Bersih. Luar biasa. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan diperiksa semuanya itu. Karena pola makan dan hidup yang benar. Ayo saudara kita meningkat terus. Amin. Makan yang benar. Dan exercise. Selesaikan pekerjaan. Jadi jangan jadi anak-anak, jadi dewasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, Pak Gembala saya serahkan.